Terima kasih masih di Sindo Prime pemirsa. Sejumlah negara di Asia termasuk Asia Tenggara memperketat pengawasan kesehatan di pintu masuk internasional setelah India mengkonfirmasi 2 kasus infeksi virus Nipah. Penyakit langka ini bersifat mematikan karena belum ada obat dan vaksinnya. Kami berjudul waspada penularan virus Nipah. Karena sejumlah negara Asia termasuk Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia meningkatkan screening di berbagai pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat. Artinya ini benar-benar serius di mana seluruh pelaku perjalanan termasuk calon penumpang diwajibkan menjalani pemindaian suhu tubuh. Langkah ini diambil menyusul penemuan 2 kasus infeksi kasus virus Nipah di India, sehingga potensi pencegahan lintas negara bisa dicegah. Pemerintah India sendiri sejauh ini belum mengumumkan adanya penambahan kasus infeksi virus Nipah. Virus Nipah sendiri pemirsa belum ada obat dan vaksinnya, padahal tingkat kematiannya cukup tinggi. Apa ya virus Nipah ini? Lantas bagaimana penularan virus Nipah bisa terjadi? Pertama, dari hewan ke manusia. Lagi-lagi ya pemirsa ya, hewan yang berpotensi menjadi penular utama yakni kelelawar. Kedua, lewat makanan dan minuman yang tidak higienis sehingga virus mampu mengontaminasi manusia. Ketiga, penularan ke sesama manusia, terutama dari cairan tubuh orang yang terinfeksi. Lalu seperti apa gejalanya? Sejumlah gejala ditemukan pada pasien yang terinfeksi virus Nipah. Gejala umumnya yakni demam, batuk-batuk, muntah-muntah, dan diare. Lalu penderitanya juga umumnya mengalami sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan berlebihan. Berikutnya ini adalah sejumlah cara mencegah penularan virus Nipah yang bisa kita lakukan, diantaranya cuci makanan khususnya buah-buahan sebelum dimakan. Hindari minum sari buah nira mentah karena berpotensi terkontaminasi liur ataupun kotoran kelelawar. Lalu hindari kontak dengan pasien terinfeksi serta terapkan gaya hidup sehat termasuk mencuci tangan hingga bersih. Kita di sini di Indonesia, informasinya dari India, kabar datang ternyata membawa waspada tentang virus yang disebut mematikan, namun belum ada obatnya. Sejumlah negara di Asia menyalakan sinyal bahaya. Indonesia siaga, pintu masuk diawasi tanpa jeda. Di tengah ancaman global yang mengintai tanpa suara, sudahkah kita benar-benar siap jika ada wabah yang tiba? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, Profesor Chandra Yoga Aditama, epidemiolog sekaligus mantan Direktur Penyakit Menular WHO, Kantor Regional Asia Tenggara. Selamat malam Prof. Chandra. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Yudi, selamat malam. Baik, terima kasih Prof ya sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Prof, saya ini lagi mencoba untuk mencari tahu tentang virus Nipah. Masih banyak belum data yang saya dapatkan begitu. Sebenarnya apa virus Nipah ini Prof sebenarnya? Ya, seperti tadi disampaikan kan ini katanya, bukan katanya, sekarang yang jadi masalah adalah dari India. Tapi namanya Nipah. Ingat namanya Nipah. Nipah itu bukan bahasa India. Saya dulu lama tinggal di India, jadi Nipah itu bukan bahasa India. Nggak ada bahasa India, Nipah itu bahasa Melayu nggak kan? ada ya? Gitu, ya. Oke. Karena Nipah penyakit ini bermula dari Malaysia. Oke. Mula-mula ya di Malaysia dan waktu itu berhubungan dengan babi. Kemudian baru menyebar ke berbagai negara dan sesudah itu sekarang menyebarlah ada outbreak atau terjadi letusan di India. Pertama kali dilaporkan di Malaysia 1998-1999 waktu itu, dan kemudian sekarang ada di India. Jadi ini adalah penyakit akibat virus yang bermula dari Malaysia, kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia ini, dan sekarang terjadi di India, dan India sudah beberapa kali mengalami hal ini sebenarnya, penyakit virus Nipah ini. Sudah beberapa kali mengalami virus Nipah di India ini, lantas apakah bisa dikatakan mereka berhasil mencegahnya? Sejauh ini seperti apa perkembangan penanganan di sana, Prof?
Ya, beberapa kali pernah ada kasus dengan angka kematian, saya lupa tahun berapa, ada angka kematian cukup tinggi di sana, di India. Kemudian tapi kalau yang sekarang seperti yang tadi Yudi sampaikan, kasusnya ada 2. Waktu mula-mula diinformasikan ada 5, 2 itu menular ke 3 orang yang lainnya. Belakangan diinformasikan oleh pemerintah India bahwa yang sudah konfirmasi secara PCR itu 2 orang. Sementara yang 3 itu gejalanya sama, tertular, artinya sama-sama bekerja di rumah sakit yang sama dengan 2 orang ini karena mereka 5-5-nya ini petugas kesehatan, tapi yang 3 ini belum terkonfirmasi secara positif. Jadi kasusnya sejauh ini ada 2 dan mereka seperti sudah banyak juga dibicarakan. Yang kontak dari 5 orang ini kemudian di karantina ada 196 dan dicari apakah ada penularan ke orang-orang itu atau tidak. Dan ya informasi terakhir 2 hari yang lalu pemerintah India menyampaikan bahwa kasus ini berhasil dikendalikan hanya pada 2 itu sejauh ini. Gitu. Jalur penularannya yang paling cepat tuh lewat apa, Prof? Udara atau ketika bersin atau bersentuhan kulit atau apa, Prof? Ya, yang pertama seperti yang ada sekarang kita lihat di layar kan memang ini adalah penyakit zoonosis. Pertama menular dari hewan ke manusia. Dan sekali lagi bukan hanya kelelawar tapi juga babi ya. Oke. Kelelawar dan babi, walaupun juga ada yang lain. Jadi itu mula-mula dari hewan ke manusia. Selain tentu saja si hewan ini bisa mengkontaminasi buah-buah itu. Buah-buah itu kenapa bisa menyebabkan penyakit? Karena dia bukan tertular. Katakanlah bersentuhan dengan hewan tadi, makanya dikonsumsi manusia. Tapi yang dikhawatirkan bukan yang saja yang menular dari hewan ke manusia, tapi kemudian menular dari manusia ke manusia. Itu poin pertama. Poin kedua, menular dari manusia ke manusia itu ada 2 tahapnya. Satu menular dari manusia ke manusia saja, satu ke satu orang yang lain, itu menular dari manusia ke manusia. Tapi yang paling dikhawatirkan adalah penularan dari manusia ke manusia berkepanjangan. Jadi continuous human to human transmission. Maksudnya orang ini menular ke orang ini menular lagi ke orang berikutnya. Itu yang dikhawatirkan. Dan menurut pemerintah India sekarang yang terjadi baru 2 orang ini. Belum ada penularan berkelanjutan. Menularnya bisa macam-macam, bisa lewat sentuhan langsung, bisa lewat udara, karena kelainannya bisa timbul kemudian di kulit, tapi juga bisa timbul di saluran napas, bisa timbul di otak, encephalitis. Jadi kontak langsung pada dasarnya penularannya antara orang satu dengan orang lainnya. Kalau tadi dibicarakan kenapa sekarang orang jadi menaikkan alarmnya begitu ya, itu ada beberapa hal. Nomor 1, sudah sejak beberapa tahun yang lalu WHO itu membuat daftar dia. Penyakit-penyakit mana yang mereka mau teliti lebih dalam, karena ya katakanlah punya potensi untuk menyebar. Itu salah satu dari penyakit itu adalah Nipah ini. Itu kenapa jadi masalah. Yang kedua, karena tadi sudah dibahas juga oleh Yudi bahwa angka kematian tinggi ya, 40-75%. Yang ketiga, belum ada obat dan vaksinnya. Makanya ada penelitian WHO untuk mencari obat dan vaksin ini. Dan yang terakhir, karena memang ada penularan dari manusia ke manusia selain ada penularan dari hewan. Jadi itulah beberapa hal yang kenapa orang kemudian menjadi alert lah begitu. Beberapa negara bermula dari Thailand dan Taiwan sebenarnya, baru kemudian negara-negara lain. Prof, belum ada obat, belum ada vaksin, apakah ada potensi jadi pandemi lagi, Prof? Amit-amit jangan sampai ya. Jadi pandemi itu biasanya terjadi karena 3 hal. Nomor 1 dan utamanya adalah kalau ada virus atau bakteri yang baru. Gitu ya. Kalau kita ingat, kita selama WHO ini berdiri resmi, pandemi resmi itu ada 2. 1 COVID-19, sebelumnya H1N1 pandemi. Dua-duanya itu baru. COVID-19 itu memang karena virus coronanya bukan baru, tapi corona penyebab COVID itu baru. Makanya namanya SARS-CoV-2. Gitu. Kemudian pandemi sebelumnya H1N1 influenza itu bukan baru, tapi H1 menyebabkan influenza itu menyebabkan pandemi adalah H1N1 pandemi 2009. Jadi biasanya baru. Ini sebenarnya tidak baru, artinya kita belum terima laporan biomolekulernya apakah ada perubahan apa tidak, tapi ini tidak baru sejauh ini. Kita tunggu nanti hasil berikutnya. Baik. Dan penanggulangan utama untuk mencegah tidak terjadinya wabah pandemi seperti yang Anda sampaikan adalah kalau bahasa Inggrisnya containment at the source. Jadi di sumber awal itu harus dikendalikan. Jadi sekarang kita berharap India betul-betul bisa mengendalikan supaya penyakitnya tidak melebar. Baik, persis seperti yang Profesor sampaikan ya, rupanya memang tidak hanya tahun ini kasus infeksi virus Nipah di India ini pernah ditemukan tahun 2013 juga. Di sana diumumkan penemuan ada 2 kasus kematian akibat virus ini. Kita simak dulu informasinya ya Prof ya, berikut ini pemirsa. Pemirsa, tepatnya pada tahun 2013 ya, ini yang kami terima datanya. Saat itu pemerintah India terpaksa lockdown setelah ditemukan 2 kasus meninggal dunia. Saat itu suasana kota tampak sepi, sementara petugas kepolisian terus berjaga di pintu masuk. Warga kesulitan dalam beraktivitas akibat lockdown tersebut.
Selain lockdown, pemerintah India juga menutup sekolah, pertokoan, dan kantor-kantor. Nah, kita lanjutkan dialog kita ya. Prof, itu di India 2013 sempat lockdown akibat ada 2 yang meninggal dunia. Setelah itu apakah terkendali, Prof? Tapi kan sekarang juga sumbernya dari sana ya, Prof? Dia bukan hanya tahun itu, beberapa kali saya kira 2023 juga sudah pernah. Waktu saya dulu tinggal di India sebagai direktur WHO, dan itu tahun 2015 sampai tahun 2020 mereka juga pada waktu itu 2018 kalau saya tidak salah itu juga mengalami hal yang sama. Tapi memang semua itu terkendali untuk saat itu. Hanya saja waktu itu tadi sudah disampaikan jumlah yang meninggal lebih banyak, dan sekarang mudah-mudahan yang 2 ini kan saya dengar 1 cukup gawat, sudah baik, mudah-mudahan tidak berat ya. Tapi memang selama ini berhasil dikendalikan. Bukan hanya di India, kejadian sudah pernah di Malaysia seperti saya sampaikan, sudah pernah di Bangladesh, dan semua selama ini bisa dikendalikan. Tetapi karena ini virus belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan juga ini bagaimanapun tidak terlalu banyak kasusnya sehingga pengetahuan belum terlalu besar, makanya ini menjadi bahan timbangan untuk diteliti oleh WHO dan juga kekhawatiran lah, kewaspadaan dari berbagai kelompok masyarakat. Prof, ini kan saya lihat ada beberapa gejala-gejalanya gitu ya, tapi ini sepertinya gejala umum ya, pusing kepala, batuk, nah ini demam juga, terus batuk-batuk. Ini sih saya juga beberapa kali mengalami seperti ini, apalagi kalau akhir bulan nih, Prof. Kurang sehat gitu ya. Ini kan gejala-gejala umum ya, Prof ya, untuk menandai bahwa ini kemungkinan nipah nih. Ini gimana, Prof? Sebenarnya, kalau kita sedikit lari ke COVID waktu itu kan ada gejala juga anosmia. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan sakit A, B, C hanya berdasarkan gejala saja, itu satu. Bahkan bukan hanya tidak bisa penyakit, kalau sakit itu ingat kalau COVID ada alfa, beta, gamma, delta, kita tidak bisa pisahkan secara pasti hanya berdasarkan gejala-gejala saja. Jadi gejala-gejala seperti ini memang terjadi pada berbagai penyakit infeksi pada umumnya, dan kita tidak bisa mengatakan, oh kalau ada ini pasti sakitnya itu. Maksudnya kalau ada gejala ini pasti sakitnya itu, tidak bisa. Jadi memang gejala-gejala bisa seperti ini, tapi kemudian riwayat kontak yang perlu diperhatikan. Apakah ada kontak dengan negara terjangkit, apa baru pulang dari sana, ada orang yang sakit dicurigai, atau ada binatang dicurigai. Jadi upayanya memang tidak bisa semata-mata dari gejala. Dari gejala, apapun gejala yang ada, apalagi kalau ada riwayat kemungkinan kontak, kita perlu waspada. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan suatu penyakit secara pasti hanya berdasarkan gejala yang ada pada penyakit itu. Prof, tadi saya lihat juga ada salah satu yang bisa mencegah adalah kita cuci tangan gitu. Apalagi Prof yang mungkin bisa diberikan saran kepada masyarakat supaya kita nggak deg-degan gitu. Apalagi kalau kita punya keluarga, punya anak di rumah nih khawatir terserang penyakit seperti ini. Apa sarannya Prof supaya lebih sehat, Prof? Ya, kalau sarannya sekarang ada 3 ya. Kalau buat spesial buat nih, nomor 1 memang kita harus ikuti perkembangan yang ada. Jadi kita dengarkan Sindo News TV atau sumber-sumber yang jelas untuk tahu sebenarnya bagaimana perkembangannya saat ini. Supaya kita tahu dari waktu ke waktu sudah menyebar apa tidak menyebar. Itu poin pertama. Poin kedua, yang lebih spesifik tadi sudah Anda bahas sebenarnya sedikit. Ya ini dia ya, menghindari kontak dengan orang yang kita curigai. Kalau ada buah-buahan makanan dicuci, jangan ada kontak dengan binatang yang dicurigai gitu ya. Karena kalau kita bicara babi, di mana-mana ada babi kan. Tidak perlu seluruh babi juga harus dicurigai kan begitu. Tapi kalau itu, dan menghindari bepergian ke daerah yang resikonya sedang tinggi. Saya kira pemerintah Taiwan sudah mengeluarkan warning buat warganya kalau mau bepergian ke West Bengal, hati-hati dan sebagainya. Itu poin kedua yang sudah. Nah, poin ketiga adalah apa yang selama ini kebiasaan baik yang sudah kita punyai, tadi Mas Yudi sampaikan, cuci tangan, makan bergizi, hidup sehat, itu harus terus dilakukan sebenarnya, atau tidak ada nipah. Jadi itu yang ketiga. Tapi yang kedua, spesifik untuk nipah ya tadi beberapa hal yang sudah disampaikan, kontak dengan unggas, kemudian buah-buahan dicuci dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kasus ini saat ini sejauh ini adanya di India. Jadi kalau sekarang yang perlu dikhawatirkan, bukan khawatirkan, yang perlu diwaspadai utama adalah memang kemungkinan penularan dari India keluar India. Itu yang perlu dikhawatirkan sekarang. Jadi kalau itu bisa dikendalikan, insya Allah nggak akan melebar lagi. Baik Prof, bismillah semoga nggak nyampe ke Indonesia ya. Semua rakyat Indonesia sehat-sehat semua. Termasuk Profesor Chandra juga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak ya Prof sudah berbagi. Izin nanti kita bisa berdialog lagi di berita berikutnya ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.